Selamat malam, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam yang indah ini kembali kita dipersatukan di dalam saat teduh KWJ Maranatha. Marilah sebelum kita bersaat teduh kita menghadap Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa, sumber kehidupan kami, puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena besar rahmat dan kasih-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada malam yang indah ini Tuhan, kami bersama akan bersaat teduh. Mari Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, terlebih dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Mohon pengampunan-Mu jika terselip kekurangan, keterbatasan, dan dosa kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, adapun saat teduh saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16, yang demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaikan sebuah pohon dengan ranting-ranting yang melekat, yang membutuhkan asupan makanan, air, dan segala hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Itulah gambaran kita kepada Allah. Kata melekat memiliki arti menempel benar-benar, sehingga kita tidak mudah lepas, tidak mudah goyah. Kelangsungan hidup ranting sangat tergantung sepenuhnya kepada pohon. Demikian juga hidup kita sangat melekat kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita akan merasakan hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang dikenyangkan, dan hidup yang penuh dengan karya penyelamatan. Bagaikan pohon yang subur, kita akan menghasilkan buah kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus. Melekat kepada Tuhan Yesus berarti tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan tadi sangat jelas, kalau kita hati melekat kepada Tuhan, maka Allah sendiri akan meluputkan kita. Allah sendiri akan membentengi kita, sebab kita mengenal Dia.
di dalam perjalanan kehidupan kita banyak hambatan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi, banyak tantangan yang menghadang pada diri kita. Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita duduk diam di dalam Tuhan, kita menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pasti kita akan dapat melalui rintangan, hambatan, pergumulan yang kita hadapi. Kalau kita melekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan berarti kita mempercayakan sepenuhnya hidup ini di dalam berkat kedaulatan Tuhan. Untuk itu, kita harus benar-benar mengenal Tuhan. Kita harus benar-benar memahami akan kasih dan kuasa Tuhan. Kita harus benar-benar meletakkan hidup ini, beban kita di dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melaluinya bersama Tuhan. Kalau kita melekat bersama Tuhan, berarti kita berjalan bersama Tuhan. Bukan kita menghalalkan cara dengan berbagai cara untuk kita dapat melalui permasalahan kita. Bukan dengan cara kita mencari jalan pintas, kita melakukan tipu daya atau apapun juga itu. Karena tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, kita menutup diri dari celah-celah iblis untuk menghasut kita. Kita menutup diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita sepenuhnya mempercayakan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Untuk itu, bagaimana cara kita bisa mengenal karya Tuhan? Bagaimana kita bisa melekat kepada Tuhan? Dengan cara kita harus mengenalnya. Kita tahu benar siapa Allah kita. Melalui kita senantiasa bersaat teduh. Melalui senantiasa kita bergumul mendalami akan firman Tuhan. Dan kita benar-benar meletakkan hidup kita di dalam Tuhan. Nescaya Allah sendiri yang memampukan kita. Allah sendiri yang akan menopang kita. Allah sendiri yang akan menolong kita melalui segala pergumulan permasalahan hidup kita. Dengan demikian, di dalam kita melekat dengan Tuhan seperti pernyataan tadi, firman-Nya, kita akan diluputkan, akan dibentengi, akan dikuatkan, akan dikenyangkan oleh Allah sendiri. Untuk itu, kesempatan hidup kita, marilah kita pakai senantiasa untuk senantiasa mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam, sehingga kita boleh melekat dan tidak ada celah iblis untuk menghasut, menggoda, maupun merongrong kita melalui bisikannya. Tuhan Yesus sendiri yang akan memampukan kita. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, seperti pada Mazmur 91 ayat yang ke-15. Dan dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki
dan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. Untuk itu marilah kita senantiasa melekat kepada Tuhan, mengenal karib tentang Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah sumber kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk saat teduh ini. Firman boleh sampai kepada kami. Biarlah roh Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk kami hidup senantiasa mengandalkan Engkau, melekat kepada Engkau sumber hidup kami. Dan senantiasa kami akan haus akan kebenaran firman-Mu, dengan kami senantiasa boleh mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Pakailah setiap kehidupan kami untuk menjadi berkat di dalam setiap apa yang boleh kami lakukan dimanapun kami berada Tuhan, sehingga buah-buah yang Engkau tanamkan boleh berbuah bagi banyak orang, dan boleh nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Mohon pengampunan-Mu Tuhan, jika masih banyak terselip dosa dan kekurangan kami di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami yang masih ada boleh kami lalui bersama Engkau, Allah sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sapaan firman Tuhan melalui Saat Teduh GKJ Maranatha. Biarlah semuanya boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.